Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nabila Rohmah, Ruli Anggraini, dan Dian Latifa akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa Indonesia. Dengan outline sebagai berikut. 1. Pengertian ragam bahasa Indonesia. 2. Penyebab adanya ragam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Apa itu ragam bahasa Indonesia? Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Bahman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Dedi Sugono 1999, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah pengguna bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi dan tak resmi. Menurut Fishman 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah tentang norma yang berlaku. Penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Menurut Subaryanto tahun 2000, ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia sebagai berikut. Faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi yang antar daerah akan selalu berbeda-beda. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama yang dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan medianya, yang dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, seperti ketika kita berpidato, terus presentasi seperti ini. Kemudian adalah ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasinya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Yang kedua adalah ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa ini biasanya digunakan dalam suasana tidak formal atau tidak resmi. Yang ketiga adalah ragam bahasa akrab. Biasanya kalimat pendek yang menggunakan diksi tertentu serta didukung dengan bahasa verbal untuk mendukung kebermaknaannya. Yang keempat adalah ragam bahasa konsultasi. Biasanya digunakan untuk bisnis dan komunikasi. Sifatnya setengah resmi karena adanya campuran kode dan ahli kode. Selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan sudut pandang penutur dibedakan menjadi 3, antara lain ragam daerah adalah ragam yang berkembang di suatu daerah dan dikenal dengan istilah logat atau dialek. Pada ragam daerah, aspek kebahasaan yang paling didominasi adalah tata bunyi. Contohnya pada logat Bali, di mana huruf T dibaca T. Ragam pendidikan adalah ragam yang digunakan oleh kalangan pendidikan, dengan ragam bahasa yang digunakan adalah ragam baku, misalnya kata faktor dan aktif. Yang terakhir adalah sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Dalam ilmu tata bahasa disebut langgam atau gaya. Faktor yang mempengaruhi sikap penutur antara lain umur dan kedudukan orang yang diajak berbicara, tingkat keakraban,
materi yang dibicarakan, dan tujuan komunikasi. Contohnya adalah pemakaian kata tindak dalam kalimat tersebut bermakna pergi yang bertujuan untuk menghormati orang yang diajak berbicara karena usianya lebih tua. Selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, antara lain ragam sosial, yaitu ragam bahasa dalam lingkungan sosial termasuk tingkat status sosialnya dalam masyarakat. Ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pers dan bahasa yang digunakan bersifat ringkas karena bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ragam sastra, yaitu ragam bahasa bersifat konotatif dengan tujuan untuk menciptakan pencitraan dalam imajinasi pembaca, misalnya ragam sastra dalam kesenian. Ragam politik dan hukum. Ragam politik berisi kebijakan yang dibuat penguasa, sedangkan ragam hukum berisi norma dan aturan yang biasanya ditulis dalam kalimat panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.